Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya berdoa untuk saya dan untuk kita semua, untuk saudara semua, agar hati kita tuh hidup. Hidup dengan sinar Allah, cahaya Allah, ilmunya Allah, sehingga kita bisa peka gitu. Melihat Allah Maha melihat, melihat Allah Maha mendengar, melihat Allah Maha tahu, melihat Allah Maha menunggu kita datang. Peka terhadap ibadah, peka terhadap maksiat atau tidak melakukan maksiat dan seterusnya. Susah kalau kita kemudian punya hati tidak melihat, tidak kemudian aware terhadap ibadah dan maksiat, nanti akan membuat kita menjadi menjadi tidak hidup hatinya. Dan ini tidak enak. Mari di awal ini kita berdoa dulu, pemirsa. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita. Dengan doa yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qulubina nura, wa fi absarina nura, wa fi asma'ina nura. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terakhir tadi, Allah menawwir qulubana, ya Allah sinari wajah kami binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu. Memang sulit kalau nggak ada hidayah. Suara ajan sekencang-kencangnya juga kalau nggak ada hidayah nggak bakal kita datang. Tapi kalau kita ada hidayah, mati lampu, gelap-gelap, hujan-hujan pun kita terabas. Ada jadwal dengan klien, setengah jam lagi klien akan ketemu dengan kita. Tapi dilalak pas hidayah datang, zuk gitu, masuk. Asar bentar lagi, bung. Lebih duluin klien, lebih duluin Allah. Ya Allah. Kalau memang ketemu dengan Allah, dan pasti ketemu Allah lebih baik, saya pilih ketemu denganmu ya Allah. Buka ini kita punya baju gitu ya. Kita melangkahkan kaki kita ke tempat wudhu, kita sholat. Hati sih ragu-ragu nih, gimana nih kita sholat. Sambil wudhu, gitu. Kemudian kita tutup lagi. Kita jalan kemudian ke masjid. Kita sholat di situ. Allah. Pas, cantik banget. Kita masuk, entering to the place of Allah Subhanahu wa taala, place of Allah. Kita datang ke masjidnya Allah. Setelah itu kemudian saudara kita pulang dari masjidnya Allah, kita kembali dari istana Allah. Dan Allah pun mengatakan kepada kita kan, bahwa kita ini kalau masuk ke masjidnya Allah namanya zairullah. Kita ini adalah tamunya Allah. Zairullah, tamu Allah. Allah mengatakan tidak ada tamuku kecuali aku jamu. Tidak ada tamuku yang datang meminta padaku kecuali aku beri. Bahkan dia datang tanpa permintaan pun aku bekelin. Oh subhanallah. Habis itu kita lihat jam, udah lewat. Kita udah ngomong sih sebelum sholat, Mas bisa nggak tunggu saya? Tapi belum ada jawaban. Terjadi tetap dua kemungkinan gitu. Pertama tetap deal. Kedua, no deal. Tidak ada kemudian deal. Anggap saja terjadi kemudian no deal. Begitu kita keluar, nyalain lagi handphone, ternyata, Mas, aku udah nunggu loh. Padahal ini kan kesempatan terakhir. Ya sudah, barangnya aku kasih kepada yang lain. Apakah saudara gagal? Enggak, saudara malah beruntung. Kenapa? Harganya itu loh. Harga dunia itu nggak ada seberapanya dibandingkan dengan harga Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara kemudian bisa melepas dunia untuk kemudian Allah, maka Allah akan mengganti dunia ini. Nggak percaya. Ternyata barangnya itu di kemudian hari jelek, rusak. Allah jagain. Kita nggak ngambil barang itu. Kenapa? Ya karena Allah tahu barang itu jelek. Allah nggak mau terlibat kalau kita tidak mementingkan Allah. Sekalipun ternyata kita kemudian deal, padahal barang itu barang rusak, Allah akan selamatkan kita. Akan ada orang-orang yang begini, nggak apa-apa Mas, biar saya angkat semuanya. Gitu, padahal udah rusak barangnya. Saudara yang kemudian mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kan pada hari kiamat, begitu kemarin kita kemudian belajar. Kita akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya Allah. Nah, di dunia ini juga ada neraka kan? Disebutnya apa? Neraka dunia toh. Nah, ayat berikut ini akan menggambarkan kepada kita bahwa ketika kita kemudian melakukan kesalahan, lalu kita going down, jatuh ke bawah,
atau ada kemudian bahaya yang menghadang kita, kita seketika ketakutan, lesu, gelisah, khawatir. Dan ini tidak akan terjadi kalau kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa memperhatikan hak-haknya Allah dan memperhatikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita lihat ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Maka ketika mereka melihat azab sudah dekat pada hari kiamat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu melihatnya. Kalau kiamat sekali masih jauh dah. Ketakutan neraka juga masih jauh dah. Kali gitu. Padahal Allah bilang, kamu bilang jauh, kami bilang dekat. Ya kenapa kita bilang jauh? Karena kita merasa umur kita panjang gitu. Tapi kalau kita tarik pada kehidupan modern, kehidupan sekarang, kehidupan terkini gitu. Anda korupsi. Anda bohong, Anda jarang sholat, Anda rajin zina. Kemudian Anda menghadapi satu masalah. Ini masalah belum datang aja, Anda stres. Kalut, belum datang nih. Bingung, galau, khawatir. Segala rupa ada perasaan. Ini disebut nih, belum datangnya aja. Belum datangnya aja kan bilang. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Belum melihat, belum datang, baru ngelihat dari dekat. Itu udah ketakutan. Bila mana saudara menemukan perasaan-perasaan ini, dan saudara menemukan diri saudara juga banyak harta haramnya, sedikit ibadahnya, banyak ninggalin kemudian kewajiban-kewajiban, malah dekat dengan maksiat, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kiamat udah datang buat diri Anda semua. Kalau ada tanda-tanda ini, segera sujud, balik ke Allah Subhanahu wa taala. Penuhin hak Allah, nanti Allah akan penuhi kewajiban Allah kepada kita, yakni menolong kita, memberi kita kemudian pertolongannya. Nanti di segmen 2 kita akan lanjutkan ya. Jangan kemana-mana, silakan. Saudara semua yang dirahmati Allah, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang luput dari penglihatan Allah. Betul ya? Jadi walaupun raja ini tersembunyi di istananya, tapi raja punya tangan-tangan, punya kaki-kaki yang meliputi semua area kerajaannya. Nah, raja yang satu ini adalah raja di raja yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menempatkan tentara-tentaranya betul-betul rapat, bahkan Allah pakaikan tentara-tentaranya di dalam diri kita. Raqibun atidun. Kita nggak bisa mengelak. Bahkan di dalam surah yang lain, di dalam surah Fussilat misalnya, Allah mengatakan kepada kita, boleh saja mungkin kalian berbohong, tapi kulit nanti akan aku minta persaksiannya. Ada orang loh yang gak bisa dimintai persaksian matanya. Siapa coba? Mereka yang buta. Ada orang yang tidak bisa kemudian dimintai persaksian dia punya mulut. Siapa? Orang yang bisu. Siapa yang tidak bisa diminta persaksiannya dan dia tidak punya telinga? Siapa? Orang yang tuli. Tapi tidak ada orang yang tidak punya kulit. Orang pasti punya kulit. Artinya apa? Enggak bakalan lolos ente. Enggak bakalannya lolos. Kita buka sebentar ya, surah Fussilat. Surah Fussilat, ini surah ke-41 pemirsa. Nih, ayat 19 pemirsa, coba dilihat. Sampai ayat 23 dah.
Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Musuh-musuh Allah ini saudara bukan orang kafir doangan loh. Kita ini juga bisa jadi musuh Allah. Kita kayak nantangin Allah kan, waktunya Jumatan nggak Jumatan, waktunya sedekah nggak sedekah, waktunya zakat nggak zakat, waktu puasa nggak puasa. Nantangin tuh gimana sih? Begini bos. Kalau ada orang ngomong dia mah jelek, nggak bagus, cara mimpinnya tuh nggak bener, tapi nggak di depan orangnya, itu namanya nggak nantangin, namanya ngomongin. Tapi kalau depan dia, lu tuh nggak bener lo nggak lo tuh payah, bodoh, blow on, nggak bisa apa-apa lo. Itu namanya nantangin tuh. Nah, Allah tuh maha melihat bos. Artinya apa? Ketika Anda tidak tergerak buat sholat, ngaji, beribadah yang benar, lalu tidak mau menghindari maksiat, sesungguhnya ente nantangin Allah. Duit orang ente ambil, tanah orang ente lipat. Padahal Allah maha melihat dan Allah menyuruh kita untuk tidak bermaksiat, sesungguhnya kita menantang Allah. Dan siapa yang menantang Allah? Dialah musuh Allah. Artinya apa? Kita pun berpotensi pemirsa untuk diceburkan ke dalam neraka. Hatta sampai idza ma ja'uha, kita ini sampai ke tepian neraka. Syahida alaihim sam'uhum, bersaksi buat kita nih telinga kita. Wa absaruhum, penglihatan kita. Wa juluduhum, kulit kita. La ilaha illallah. Tahu gak sih pemirsa apa yang bisa membuat saya Yusuf Mansur takut sama Allah? Salah satunya kulit ini ikut bersaksi. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum, bersaksi buat mereka. Bersaksi buat Allah dari mereka atau pendengaran mereka. Wa absaruhum, penglihatan mereka. Tapi Allah tahu ada yang gak punya kuping, gak bisa ngedenger dari lahir. Jadi kupingnya tuh selamat, gak pernah dengar apa-apa. Tapi matanya bisa, matanya yang dihajar sama Allah minta kesaksian. Tapi ada orang yang matanya gak punya, telinganya punya, telinganya dihajar sama Allah. Mata gak punya, telinga gak punya, mulut ada, dihajar juga mulut. Tapi ada orang yang gak punya semuanya, apa Allah bilang? Wa juluduhum, kulit mereka. Ayo, ente sayang-sayang tuh kulit, ente elus-elus, lecet dikit, ente kasih ini, kasih itu. Ibu saya yang mantap banget mah, kalau saya ada sedikit luka gitu, misalkan kena apa? Kena piring belah. Kan pernah waktu kecil tuh, naruh piring, nyuci piring segini kan tuh. Banyak saya di rumah kan, orang Betawi namanya ngumpul. Begitu taruh ternyata jatuh, begitu jatuh, prang, terus cop gitu. Ibu saya angkat itu piring, lalu apa yang ibu saya kerjakan? Asam sama cuka bos. Itu lap bersih, langsung yang udah diangetin, dipanasin, langsung ditaruh di situ, dipercak, taruh di saya. Dang, subhanallah. Alhamdulillah, pingsan lah. Mana Allah. Kita terusin ya, ntar ya, habis yang satu ini, silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi di acara wisata TNTV. Pemirsa jangan banyak cerewet, ikutin aja. Saya ngomong apa ikutin aja, catet aja, dengerin, ikutin. Jangan protes mau guru mah. Ustadz, kemana-mana nih pelajarannya? Nggak kemana-mana, kita masih bicara kerajaan Allah kok. Kalaupun hari ini kita tidak bicara tentang ayat yang kita pelajari, sesungguhnya sudah dibicarakan. Ente-nya aja nggak pasang kuping. Dari tadi pada SMS-an aja, ngobrol aja. Jadi kalau pemirsa ngelihat ada yang kurang dari saya, sesungguhnya ente pada yang belajarnya barangkali belajarnya nggak serius. Mata mah depan TV, mata depan TV nih, tapi tangan jalan itu SMS-an BBM-an. Ya nggak apa-apa. Kita terusin lagi ya, sampai nanti kita kemudian masuk kepada doa. Doa sekarang sudah masuk Al-Baqarah ayat 20 dan doa hari keberapa sekarang? Hari ke-18. Saya lanjutkan lagi. Kita yang sudah mencuci, kita punya kulit, pokoknya ada lecet dikit, kita salepin, kita apain gitu. Kita kemudian begitu dihadapan sama kulit, kita yang ngomong sama kulit, kenapa lo bersaksi? Bukannya kamu dulu satu-satu sama ini sama-sama. Apa kata kulit? Kan kita nanya nih. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Itu surah Fussilat ayat 21.
Berkatalah mereka kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi atas kami? Tapi kulit itu menjawab. Qalu, mereka menjawab, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Sesungguhnya membuat kami bicara adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi bicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Membahas tentang ini nanti kita terusin besok. Karena besok tuh hari Senin ya berarti ya. Hari Selasa ya. Ini hari apa sih? Saya suka lupa hari ini kalau di Antep. Gelap sih. Masih jam 5-an. Kita terusin lagi ya hari Selasa. Bahwa kita insya Allah bisa selamat karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, ya kita siap-siap masuk ayat 20 surah Al-Baqarah. Nah, ayat 20 ini gue panjang pemirsa. Karena panjang seperti yang saya sarankan kepada saudara semua, belah. Dibelah-belah. Nggak apa-apa sedikit-sedikit. Kalau emang terlalu panjang buat saudara, dijadiin 2-3 hari, no problem. Dijadiin 2-3 hari, no problem. Tapi insya Allah lah, asal saudara mau meluangkan waktu lebih buat Allah. Masalahnya kan kita tidak mau meluangkan waktu lebih buat Allah. Kalau buat weekend, kalau buat holiday, vacation, ya vacation, baru ente tuh mau gitu. Bisa sampai 2-3 jam duduk di pinggir laut, ya. Belum jago itu duduk tengah laut baru jago. Luangin waktu buat Allah, insya Allah ayat panjang pun bisa dibabat. Kita baca ya ayat 20 sebagai panduan saudara-saudara menghafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Pemirsa, saya kemarin melihat persiapan pencetakan CD Odoa. Alhamdulillah saya lihat sudah rampung, covernya isinya sudah rampung. Nanti CD Odoa ini bisa jadi panduan saudara belajar pekan pertama dan pekan kedua. Insya Allah seluruh CD Odoa ini kita akan distribusikan lewat teman-teman patungan usaha, teman-teman simpul donatur, PPPA, lewat warung steak, lewat warung penyet, lewat Mas Mono, ya, dan lewat santri-santri tahfiz online. Kayaknya insya Allah lah bangsa seminggu lagi udah bisa dirilis dan disebar. Teman-teman bisa belajar CD Odoa, jadi bisa ngapal Quran lewat wasilah CD saya insya Allah. Ayo, yang sudah siap-siap depan layar kaca, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita salawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Mari kita berdoa pemirsa, mudah-mudahan Allah ngabulin. Silakan berdoa ya. Saya nemenin dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Malikal Mulk, wahai yang punya kerajaan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Judi wal Karam. Wahai Allah yang Maha memiliki segala keperkasaan dan kemuliaan. Wahai Allah yang Maha mendengar, wahai Allah yang Maha mengabulkan. Saat ini semua teman-teman lagi pada berdoa untuk urusannya masing-masing. Ada yang lagi sebel sama bininya, lagi pengen minta diganti itu bininya, tapi mudah-mudahan engkau mengubah aja bininya menjadi bini yang salehah. Ada yang lagi sebel sama suaminya, lalu dia minta sama suaminya agar menceraikan dia. Mudah-mudahan engkau ya Allah merubah suaminya menjadi saleh, lalu tidak usahlah bercerai. Ada yang kemudian keki, benci sama anaknya. Mudah-mudahan dia kemudian engkau berikan rasa kasih sayang sehingga bisa memaafkan anaknya. Ada yang lagi marah sama orang tuanya. Wahai Allah, mudah-mudahan anaknya ini pun kau kasih sayang sehingga anaknya ini bisa memaafkan juga orang tuanya, memaklumi keadaan orang tuanya. Ya Allah, apapun menjadi doa teman-teman pemirsa semua, apapun asal itu baik buat mereka semua ya Allah, maka kabulkanlah. Engkau lagi mendengar mereka berdoa dan saya mengaminkan dari sini bersama para malaikat ya Allah. Engkau Allah
yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, besok kita akan bicara tentang rahmat Allah. Bagaimana sesuatu itu ada karena sebab rahmat Allah. Terima kasih, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.